pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya salah satu siswa mungkin kita berdoa sebelum kita memulai dengan pelajaran. Yang bertugas silakan. Terlebih dahulu Pak Guru absen dulu. Ali Akamini, Marlin Jelani, Marsilia, Mince, Odia Maumani, Odia mana? Ahadi. Rizky atau mau? Mana Rizky? Serlin Maumani, Sandrianus Majulau. Berarti hari ini semua hadir ya? Ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau materi kita. Kita masih belajar pada bab yang sama, tetapi pada sub pokok pembahasan materi yang berbeda. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Minggu lalu? Pada sub pokok pembahasan materi kita yang baru, yaitu tentang paru-paru dan hati. Tentang apa? Paru-paru dan hati. Berarti sistem ekskresi pada manusia itu ada berapa? Ada berapa organ? Yang pertama ginjal, yang kedua yang ketiga paru-paru. Yang kedua kita hari ini tentunya kita akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia yang terdiri dari apa? Paru-paru dan hati. Tujuan pembelajaran untuk yang kita capai hari ini anak-anak, yang pertama melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, tentunya peserta didik akan menentukan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian dari organ paru-paru. Begitupun tujuan pembelajaran kita yang ketiga, tentunya melalui kegiatan literasi dan pengamatan gambar, peserta didik akan dapat menentukan bagian-bagian organ hati dengan benar. Jadi sebelum Pak Guru menjelaskan materi tentang paru-paru dengan hati, terlebih dahulu anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di depan, yang ada. Sudah? Apa? Kuat? Yang pertama ada lagi yang kedua yang kedua adalah yang ketiga paru-paru. Lalu yang keempat setelah Pak Guru akan menjelaskan materi tentang paru-paru dan hati, anak-anak akan masuk dalam satu tahap, yaitu mengidentifikasi tentang organ paru-paru dengan hati. Fungsi daripada kulit berfungsi mengekspresikan kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Sedangkan paru-paru berfungsi
berfungsi mengekskresikan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Itu fungsi dari paru-paru. Lalu yang keempat, hati berfungsi mengekskresikan enzim sebagai hasil perombakan dan penguraian sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia, tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan atau sirkulasi peredaran darah. Paru-paru merupakan organ yang jumlahnya sepasang atau dua, seperti yang tadi kalian sudah lihat pada gambar itu, terdiri dari kanan dan kiri, berarti sepasang. Namun masing-masing daripada paru-paru itu mempunyai ciri yang berbeda. Salah satunya adalah soal bobot atau berat daripada paru-paru. Jadi paru-paru adalah sebagai tempat untuk dilangsungkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di sepasang, yaitu kiri dan kanan. Sedangkan bagian-bagian daripada paru-paru itu terdiri dari 4. Yang pertama tentang pleura, dikenal dengan pleura. Yang kedua dikenal dengan apa? Ada yang disebaca di depan. Dikenal dengan apa? Ada di depan, dia di depan. Yang ketiga bronchiolus. Dikenal dengan apa? Bronchiolus. Yang keempat dikenal dengan alveolus. Yang pertama adalah pleura, yang kedua adalah bronchus, yang ketiga adalah bronchiolus, lalu yang keempat dikenal dengan apa? Alveolus. Yang berikut kita melihat tentang hati. Tadi Pak Guru sudah jelaskan tentang paru-paru. Yang berikut kita melihat tentang hati. Organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Jadi dari keempat organ ekskresi yang dari Pak Guru sudah jelaskan itu, hati itu yang paling besar, memiliki ukuran paling besar itu hanya hati. Hati itu mempunyai fungsi mulai dari menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama, menghancurkan sel darah merah. Yang kedua, menghancurkan racun di dalam darah atau menetralkan racun. Yang ketiga, ada yang bisa baca? Yang bagian C ada yang bisa baca nama? Coba. Melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh. Yang bagian C atau ketiga adalah melancarkan metabolisme lemak di dalam tubuh. Yang bagian D apa? Organ hati juga berfungsi untuk mengubah gas tidak berwarna yang terdapat di dalam tubuh, dikenal dengan gas amonia. Jadi gas ini memiliki bau yang sangat pekat. Jadi untuk fungsi dari paru-paru dan hati, materinya cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya Pak Guru akan bagi kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD untuk bisa dapat mengerjakan soal itu dengan baik.
Bisa? Bisa. Baik. Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok. 3. Duduk dahulu, teman-teman. Dan hasilnya dari Pak Guru kasih soal ini akan kalian bacakan bersama dengan LKPD yang Pak Guru kasih. Bisa? Satu soal saja. Soalnya adalah apa fungsi dari paru-paru dan hati bagi tubuh manusia. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD kalian. Ingat, setelah kalian mengerjakan tugas yang ada, nanti ada tahapan presentasi. Pak Guru minta untuk tiap kelompok itu salah satu siswa harus mewakili teman-teman untuk presentasi. Jadi perhatikan, setelah teman kalian presentasi, kelompok yang lain boleh bertanya. Bisa? Bisa. Untuk kalian mengerjakan LKPD ini, Pak Guru kasih kalian waktu 35 menit. Melihat dari bahan ajar yang ada dan mengerjakan itu hasil LKPD. Bisa? Silakan kalian kalian bisa tulis di kertas yang baru. Habis baru kalian presentasikan apa yang ada di dalam LKPD. Rumusat dulu. Baik, perhatikan. Mari kita mendengarkan hasil presentasi dari teman kita kelompok 1. Di pada kelompok 1 kami berikan waktu. Fungsi dari paru-paru dan hati bagi tubuh manusia. Fungsi paru-paru adalah mengekspresikan karbon dioksida atau CO2 dan buang air atau H2O. Fungsi hati adalah mengekspresikan embeduk sebagai hasil perombakan dan penguraian sel darah merah yang sudah tua atau rusak.
Sudah? Mari kita memberikan aplaus untuk teman kita. Jadi sebelum teman kita dari kelompok 1 kembali ke tempat, ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan. Ada dari kelompok berapa? 3. Coba. Jelaskan fungsi paru-paru manusia. Kelompok 3 bertanya, jelaskan fungsi paru-paru bagi manusia. Teman-teman dari kelompok 1 silakan mengulang atau menjawab. Kuat, kuat. Untuk selanjutnya, kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi. Apa fungsi dari paru-paru dan hati bagi tubuh manusia? Fungsi paru-paru adalah mengekspresikan karbon dioksida, CO2 dan oksigen H2O. Fungsi hati adalah mengekspresikan impedu sebagai hasil pembongkaran dan penguraian sel darah merah yang sudah atau rusak. Saluran impedu berfungsi memecahkan lemak dan membawa sisa metabolisme keluar dari tubuh. 4. Pembuluh darah berfungsi menarik darah ke organ dan jaringan di tubuh manusia. 5. Pembuluh berfungsi sebagai pusat pemesanan utama hati. 1. Zat apakah yang dikeluarkan oleh hati dan paru-paru? Hati mengeluarkan urea, pigmen, empedu, dan racun. 2. Apakah kesimpulan dari hasil pengamatan? Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Kesimpulan, hati dan paru-paru merupakan salah satu organ ekspresi yang mempunyai fungsi masing-masing, di mana hati dapat mengeluarkan urea, pigmen, empedu, dan racun, sedangkan paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Mari kita memberikan aplaus untuk teman kita. Baik, sebelum teman kita meninggalkan tempat, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 1. Berdiri baru bertanya sehingga teman-teman bisa dengar suara. Jelaskan fungsi bronkus dalam paru-paru. Kelompok 2 mana? Silakan menanggapi. Berdiri. Fungsi utama bronkus dalam paru-paru adalah menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi darah untuk masuk dan keluar paru-paru. Kelompok 1 yang bertanya sudah dengar. Mari kita memberikan aplaus. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja yang dikatakan mereka. Hasil diskusi kelompok kami. Apa fungsi dari paru-paru dan hati bagi tubuh manusia? Fungsi paru-paru adalah mengekspresikan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Fungsi hati adalah mengekspresikan empedu sebagai hasil perombakan dan penguraian sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Catatlah hasil pengamatanmu dalam isi tabel berikut.
memberikan apresiasi. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Ya, coba silakan. Jelaskan fungsi utama hati bagi manusia. Jelaskan fungsi utama hati bagi manusia. Teman-teman dari kelompok 3 silakan menjawab. Hati bagi tubuh manusia sangatlah penting, mulai dari mengumpulkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Sudah? Ya. Silakan kembali ke tempat dulu. Kelompok pasti menginginkan yang terbaik. Nah, untuk yang terbaik atau yang akan keluar sebagai pemenang dalam presentasi kalian dengarkan Pak Guru membacakan urutan bagian daripada paru-paru dengan hati. Silakan kalian periksa kembali kalian punya hasil yang terpilih. Kalau ada yang dia punya cocok sesuai dengan yang Pak Guru bacakan dari paru-paru, sesuai dengan urutan ya. Yang pertama pleura, yang kedua alveoli, yang pertama pleura, sudah, dua bronkus, tiga bronchiolus, yang keempat alveoli. Sedangkan untuk hati, yang pertama itu lobus, lalu yang kedua itu jaringan ikat pemisah, yang ketiga itu saluran empedu, yang keempat pembuluh darah, dan yang kelima lobolus. Kira-kira kelompok mana yang kerjanya sesuai dengan yang Pak Guru baca? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Berarti yang pemenang dalam presentasi ini adalah kelompok 2. Mari kita memberikan. Untuk selanjutnya Pak Guru akan menyimpulkan materi kita hari ini dan kita akan mengikuti kegiatan kita hari ini. Ekspresi itu apa? Ada yang masih ingat? Coba. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak terdapat lagi pada tubuh. Jadi ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi di dalam tubuh. Coba. Satu apa? Ginjal berfungsi untuk mengekspresikan apa? Berfungsi untuk mengekspresikan zat sisa dalam bentuk urin. Lalu yang kedua itu apa? Kulit. Berfungsi untuk Mengekspresikan kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh. berfungsi untuk mengekspresikan keringat. Lalu yang ketiga, paru-paru. Berfungsi untuk Mengekspresikan karbon dioksida, CO2 dan uap air hydro. lalu yang berikut adalah hati. Hati berfungsi untuk apa? Melanjutkan pada pertemuan yang berikut yaitu sistem reproduksi pada manusia. Itu pada bab yang berikut. Sebelum pulang, Pak Guru mau memberikan tugas soal supaya nanti kalian tetap ingat materi yang ada. Pak Guru akan memberikan tugas akan minggu depan sebelum kita masuk pada materi yang baru. Nomor 1, apa yang dimaksudkan dengan ekskresi? Sebutkan alat-alat ekskresi yang terdapat pada tubuh manusia. Sebutkan alat-alat ekskresi yang terdapat pada tubuh manusia. Yang ketiga,
Sebutkan bagian-bagian dari ginjal serta fungsinya. Sebutkan tahapan terbentuknya urin. Sebutkan tahapan terbentuknya urin. Jadi setelah kalian keluar istirahat, ingat jam pelajaran bahasa Indonesia harus sudah kembali ke dalam ruangan. Salah satu pimpin kita sembahyang untuk kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Yang bertugas lah.